Annyeonghaseyo, sekarang aku nge-review drama Find Me in Your Memory. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and komen juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini mengisahkan tentang kisah cinta antara Lee Jung Hoon dan juga Ye Ho Jin. Lee Jung Hoon bekerja sebagai pembaca berita malam di sebuah stasiun TV penyiaran. Dia pengidap hipertimensia, yaitu suatu kondisi yang memungkinkan untuk mengingat hampir semua kenangan dalam hidupnya. Sementara Ye Ho Jin adalah seorang aktris papan atas yang mempunyai banyak haters. Tapi dia sudah melupakan masa lalunya dan hidup sesuka hati tanpa beban, serta menghadapi semua masalah dengan senyuman. Keduanya bertemu saat Jung Hoon harus mewawancari Han Jin untuk promo sebuah film. Karena ucapan Han Jin tiba-tiba membuat Jung Hoon yang dikenal bisa membuat skakmat bintang tamunya malah hanya terdiam saat acara live. Akhirnya rumor pun beredar kalau keduanya berkencan. Han Jin pun mendapatkan keuntungan dengan hubungan palsunya itu. Sementara Ha Jun harus mendapatkan perhatian karena berkencan dengan seorang aktris. Ha Jun termasuk pria yang sangat dingin terhadap wanita karena cerita cinta yang buruk di masa lalunya yang tak pernah dilupakan olehnya. Sementara Ha Jin sendiri sangat menyukai Ha Jun karena sikapnya yang terlihat baik di matanya. Jadi bagaimana hubungan keduanya akan berlanjut? Apakah Ha Jin bisa mengembalikan ingatannya atau Jung Hoon bisa berusaha untuk menghilangkan cerita cinta buruknya? Bagaimana keduanya menjalani kehidupan dengan sorotan media dan juga ada penguntit yang mengikuti Ha Jin? Komentar gue sama drama ini drama yang pingin gue tonton terus-terusan. Dan ini nontonnya maraton banget karena gue telat. Tapi sekarang udah mau habis, gue nonton sampai 22 episode. Ini sumpah ya, si Jung Hoon ini dulunya tuh gue inget banget dia tuh main action kan. Di drama itu beda banget, ternyata dia tuh nurunin berat badan demi main di drama ini. Menurut gue ini cerita tuh menarik banget ya, karena yang satu kan gak bisa lupa sama hal-hal yang kecil, sementara yang ceweknya tuh lupa dengan kejadian masa lalunya. Makanya Ha Jin ini gak inget kalau dulu tuh punya teman masa lalu yang emang udah meninggal. Sementara Jung Hoon ini sangat inget sama pacar yang meninggal jatuh dari gedung, dan itu adalah temennya Ha Jin dari waktu SMA. Karakternya Jung Hoon di sini menurut gue tuh juga kayak drama yang lainnya ya, sok-sok cuek, dingin, tapi akhirnya perhatian juga sama si ceweknya. Bahkan dia khawatir banget sampai nyari si Ha Jin lari-lari nyebrang jalan terus meluk dia, tapi ternyata tuh dugaannya salah gitu. Menurut gue itu sih nggak mungkin sih di dunia nyata, cuma ada di drama doang. Dan yang gue lihat tuh kayaknya karakter Ha Jin tuh harusnya memang bagus juga sih buat seorang artis gitu ya. Jadi gak perlu tuh dengerin komentar-komentar negatif, berusaha untuk ngelupain, kayak cuek aja dengan komentar masyarakat gitu. Jadi dia walaupun punya banyak haters, akhirnya bisa lupa dengan apa yang dikatain orang tentang dia. Jadi dia ngejalanin hidupnya ya nyantai aja gitu. Sementara yang di sekelilingnya tuh kayak baper gitu. Dan satu lagi dia tuh positive thinking banget kan sama semua hal gitu. Padahal agensinya tuh udah yang panik tiap kalau dia posting apa gitu. Tapi Ha Jin tuh nyantai banget walaupun banyak orang yang ngebully dia atau ngejahatin dia, tapi dia yang nyantai aja karena dia bakalan lupa gitu. Dan dia suka banget foto karena dia lupa, jadi dia kayak bikin memori sendiri untuk dirinya sendiri. Jadi drama ini tuh kayak ngasih tahu kalau kekurangan dan kelebihan itu selalu ada dalam tiap orang. Jadi kayak misalnya Jung Hoon itu kan berlebih banget tuh ingetannya, sementara Ha Jin itu
gampang lupa. Jadi memang ada yang punya kelebihan dan kekurangan. Gue sempet gimana ya, emang sih penulisnya tuh kayak pingin bikin kita penasaran banget. Soalnya pas lagi adegan romansnya banget tuh mereka berdua kencan, ternyata baru kebongkar lagi kalau di balik ceritanya si Hajin ini ada cerita yang lain lagi yang ternyata tuh ngefek juga buat si Jung Hoon ke depannya kayak gimana. Oh ya, satu lagi yang menarik di drama ini, jadi gue itu baru tahu kalau yang main drama ini tuh ternyata dia juga jadi pemain pendukung di Copy Prince sama Gong Yoo. Dan itu penampilannya ternyata beda banget ya. Sementara di sini kan ada Kim Jo Wook tuh yang main bareng sama Park Min Young. Itu tuh masih kurus banget gitu. Sekarang kan udah agak berisi lah ya. Terus dulu rambutnya gondrong, dianggap kayak orang Jepang gitu, padahal ternyata kan orang Korea. Sementara Dongwook ini tuh beda banget sama sekarang. Mungkin dulu bahunya tuh belum dibentuk kali ya, sekarang udah dibentuk. Terus dia bisa jadi pemeran utama. Menurut gue tuh kayaknya top banget dia ini emang berintis dari bawah karirnya. Di drama ini kalian juga akan disuguhin sama yang namanya kecantikannya bunga sakura ya. Di zaman yang lagi susah kayak begini, nggak boleh keluar kemana-mana, kalian disuguhin sama nama gambar bunga sakura dan mereka tuh yang lagi kencan romance gitu di sana tuh kayaknya bikin baper juga sih ya, karena kita kan nggak mungkin keluar. Jadi nikmatin aja nonton drama ini. Selain keduanya, gue juga suka banget sama karakter pendukungnya. Jadi ini tuh adiknya si Hajin sama temennya Jung Hoon di kantor. Diam-diam mereka ternyata pacaran. Dan ini tuh yang main tuh Jin Yuk. Dia tuh dulu jadi anggotanya Produce X101. Dan dia tuh ternyata aktingnya bagus banget. Gue suka banget di sini. Jadi walaupun dia bisa nyanyi, nari, ikut di All the Butters juga lucu gitu, tapi dia aktingnya juga bagus banget di sini. Jadi di sini kalau di Romantic Doctor 2 kan ada Kim Min Jae yang bikin baper ya, second lead atau pemeran mendukungnya, tapi di sini tuh ada Jin Hyuk dan gue pingin dia tuh dapet peran utama lah paling enggak gitu. Yang ini tuh kelihatan dewasa banget kan di sini gitu. Jadi dan ada adegan kissnya juga, jadi wah gokil banget deh ini menurut gue dia. Gue suka banget sama drama ini karena mereka juga kayaknya relax banget. Gue ngeliat behind the scene-nya, terus sampai ada Hajin tuh bikin IG sendiri untuk karakter si Hajin ini. Bahkan mereka bikin live sebelum abis minggu ini, jadi bener-bener kayaknya banyak banget fans yang dukung mereka berdua. Harapan gue sih happy ending ya, semoga, karena kasihan juga kalau sad ending, soalnya ini pasangan tuh udah klop banget Hajin sama Jung Hoon ini. Bahkan mereka kan profesinya emang beda, jadi gue kayak ngerasa kayak So Ji Sup gitu ya sama si istrinya. Tapi kebalikannya, kalau So Ji Supnya kan artis, kalau ini kan Hajin yang artis gitu. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Pokoknya kalian mesti nonton, gak akan nyesel kalau kalian buang kuota untuk download drama ini. Pokoknya ini top banget deh.